Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wa nabat wa qaddaral arzaka wal adwat wa ataba 'alal a'malis salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad bil mu'jizatit tahirat allati hasala min nurihi wujudal kainat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqat, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah dan diliputi dengan nikmat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berkumpul di kegiatan yang penuh nikmat dan barakah, yang mudah-mudahan setiap di antara kita yang berkumpul mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah segala hajat. Dan mudah-mudahan dengan berkat ini majelis perkumpulan segala dosa kita diampuni oleh Allah, begitu pula maksiat. Dan mudah-mudahan kita yang sakit atau di antara keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan majelis ini kita kelak dimatikan dalam keadaan iman. Amin. Dalam keadaan Islam. Amin. Mati dalam keadaan mengucap kalimat syahadat. Amin. Dan mudah-mudahan kelak akan berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabat dan para pengikut serta seluruh sahabat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan serta hormati, ta'zimi para alim ulama, para guru-guru agama, guru kita, guru fadlai, begitu pula yang sama-sama kita hormati dan ta'zimi pimpinan kita, pimpinan perusahaan beserta seluruh staf dan jajaran, dan yang sama-sama kita cintai seluruh karyawan dan karyawati. Dan mudah-mudahan ini semua perkumpulan membawa keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita dengarkan ada himbauan bahwasanya pimpinan kita menghimbau, mengajak untuk bersama-sama saling tolong menolong di dalam kebaikan, khususnya pembangunan sebuah masjid yang mana itu adalah sebuah infak dan wakaf yang begitu besar pahalanya di sisi Allah. Namun kita paham lah, yang ngajak ini, yang membawa ini pimpinan kita. Lah ibaratnya orang kintab menjual tapai ke gambut. Ya kalau lah orang kintab nang kada tapi bisa ulah tapai dijual ke kampungnya orang ulah tapai. Paham ben maksudnya? Yang membawa ini banyak duitnya. Artinya kalau memang beliau sudah itu lagi anu juga di belakang itu. Kalau memang beliau ingin sendirian pun membangun, insya Allah bisa, ya. Tetapi di sini beliau mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian sepaling baik umat. Kita semua adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Kalian mengajak kepada kebaikan.
tidak gugur kewajiban bagi orang ahli maksiat untuk mengajak kepada kebaikan. Apalagi orang-orang yang memang baik untuk mengajak kepada kebaikan. Tidak gugur seorang ahli sedekah untuk mengajak orang lain pun bersedekah. Tidak gugur kewajiban bagi orang untuk berinfak walaupun dia punya banyak harta. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya kebaikan pula. Kita bisa paham, pimpinan kita bangun masjid sendirian, maka itu suatu pahala yang besar. Tetapi beliau tidak akan mendapatkan suatu pahala dalam mengajak. Nilai yang besar di sisi Allah ketika seseorang mengajak. Misalkan pian-pian yang hadir di sinilah, setiap akhir bulan diumumkan kita punya kegiatan majelis perkumpulan dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam amal soleh seperti ini. Pian mendapatkan kabar tersebut, lalu pian sampaikan kepada yang lain, pian ajak yang lain. Walaupun pian tahu ini orang mungkin besar, tidak mau hadir. Jadi ada kan orang-orang seperti itu, ada apa enggak? Ada lah. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, manusia itu terbagi tiga. Kalau mau diibaratkan seperti tanah. Jadi tanah yang pertama itu tanah yang subur, senang disiram, artinya subur, akan menumbuhkan segala sesuatu. Itu seperti contohnya orang yang kalau diajak kepada kebaikan mau, dan kalau orang ini diajak kepada ketaatan mau, dan dia melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi ada orang yang mau dinasihati dan mau mengamalkan nasihat tersebut. Ini adalah seperti tanah yang subur. Yang kedua, kata beliau, ada tanah tersebut subur, mau disiram, bisa disiram, tapi tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Itu seperti kita-kita lah yang mau diajak kebaikan tadi, tapi tidak mau mengamalkan. Kabarnya sampai, oh nanti malam ada kegiatan ini. Oh kabarnya sampai, ada kegiatan ini, mau hadir, tapi tidak mau mengamalkan. Tapi jangan takutlah ketika pian menghabarkan itu tadi, orang tadi mau hadir atau enggak, lihat saja, lalu dia ada niatan di dalam hati, sekali-kalilah hadir, maka pian dapat pahala. Kenapa? Satu niat yang baik itu satu kebaikan. Niatnya saja satu kebaikan, dan itu sebab daripada pian. Karena sebab pian habarkan, dia pengen hadir, dia mau hadir, dia punya niat hadir, walaupun memang tidak hadir akhirnya. Dapat satu kebaikan. Bayangkan kalau dia hadir, maka 10 kebaikan baginya dan 10 kebaikan bagi pian. Bayangkan kalau berapa banyak orang yang mau hadir karena sebab pian. Gara-gara pian sebarkan di sosial media, akhirnya berapa banyak orang yang berniat dan jadi hadir. Maka semuanya sebelum mereka dapat pahala kehadiran, belum lagi dapat pahala kehadiran, pian lebih dulu dapat pahala. Nah ini MLM lah, MLM syariah namanya. Tidak apa-apa ini, tidak apa-apa. Dan yang ketiga, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, seperti tanah yang tandus, disiram tidak ada manfaat lah. Batu bara itu dan siram, yang tanamnya tidak ada manfaat. Kenapa? Dia bukan tempat untuk menanam. Itu seperti orang yang diajak kepada kebaikan, tidak mau, apalagi mau mengamalkan. Ini jangan jadi yang terakhir. Jadi ketika beliau mengajak, di situ ada niatan untuk mengajak pian-pian dalam kebaikan. Maka ketika tertanam di dalam hati pian, kalau berisi duit hendak diumpat, maka beliau sudah dapat satu kebaikan dari niat pian tadi. Pian dapat satu kebaikan dan beliau dapat satu kebaikan. Inilah hebatnya dalam Islam. Tapi jangan takutlah, jangan takut, karena pangkat, harta, likulli ummatin aja. Setiap di antara kita punya ketetapan. Yang kaya belum tentu dia mulia, yang miskin sudah pasti tidak hina. Artinya tolak ukur kemuliaan bukan kaya, bukan miskin. Inna akramakum indallah atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Lalu apa hubungannya dengan masalah sedekah? Bukankah di sini nominal berbicara?
100.000 itu merah, 1.000 rupiah itu kusam warnanya. Paham? 100.000 itu merah jernih warnanya, sedangkan 2.000 rupiah kusam warnanya. Artinya jelas berbeda, tetapi bukan nominal di sisi Allah, bukan hitungan di sisi Allah, melainkan apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan. Ada cerita Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Akbar Al-Aidarus. Beliau ini wali besar. Bahkan ketika beliau ingin masuk ke kota Aden, salah satu kota di Hadramut, beliau ditanya, ketika engkau mau masuk kota Aden, beliau ditanya, apa kekeramatan? Karena tidak boleh masuk kota Aden kecuali seorang wali. Tidak boleh berdakwah di kota Aden kecuali adalah wali min auliyaillah. Jadi kalau mau masuk berdakwah di sini, kata orang-orang Aden, engkau harus nampakkan dulu wali. Akhirnya apa kata beliau? Ya sama subdil laban walad Abdullah dakhalan. Wahai langit, kata beliau berbicara dengan langit, ini putra Abdullah Al-Aidarus masuk kota Aden, maka saat ini pula hujankan susu. Maka biasanya hujan itu air, saat itu pula hujan susu. Dan ini tercatat di dalam sejarah. Pernah satu kali di daerah tersebut hujan susu, bahkan disimpan sampai sekarang susunya nggak basi. Ini sudah ratusan tahun disimpan sampai sekarang susunya nggak basi. Ini kekeramatan lah, di luar akal. Biasanya hujan air, ini hujan susu. Artinya ini orang wali besar lah. Beliau ini kalau bulan Ramadan setiap harinya menyembelih 40 ekor kambing. Wali ahli ibadah, sedekahnya kencang. Kalau kita ibadah seret lah, ibadahnya jarang-jarang, sedekahnya pun seret pula. Ini beliau wali besar, tiap hari setiap bulan Ramadan 40 ekor kambing tidak kurang menyembelih. Dan kalau ada tamu datang, satu tamu datang beliau sembelihkan 10 ekor, dibagi-bagikan sedekah. Saking dermawan, sampai ada orang bertanya kepada beliau, wahai imam, wahai Habib, engkau ini begitu dermawan, karam, begitu memuliakan tamu, begitu pemurah. Kira-kira ada enggak orang yang lebih dermawan dari engkau, yang lebih pemurah dari engkau? Kata beliau, ada. Aku punya saudara namanya Husain, dia tinggal di kota Tarim. Kalau engkau sampai ke kota Tarim, datang ke tempat Husain, dia jauh lebih dermawan daripada. Ini kalau datang tamu nyembelih 10 ekor kambing, bukan nukarakan ayam 2 potong, bukan 2 ekor, ada 2 potong. Ini kita lah, ada tamu datang nukarakan nasi goreng, dan alhamdulillah jelas. Ini enggak, kalau ada tamu motong kambing 10, tamu datang 10 kambing dimotong. Orang lebih dermawan dari engkau ada enggak wahai imam? Ada, kata beliau, namanya Husain. Husain katanya, saudaraku Husain. Kalau engkau kota Tarim, datang ziarah kepada. Kebetulan orang ini beberapa saat berikutnya beliau datang ke kota Tarim. Jadi yang pertama kali dicari itu Habib Husain, Imam Husain. Dapat di satu masjid, lah orangnya biasa, pakaiannya kumal, bukan tanda-tanda orang kaya ini kan. Tapi biasanya kan orang kaya seperti itulah, kata dia. Akhirnya dia mengutarakan niatnya untuk berziarah. Adanya dijamu di rumah Imam Husain ini, dan yang keluar ini pikirannya ini kambing inilah. Kalaunya yang di kota Aden itu 10 nyembelih kambing, ini kan dermawan daripada yang di kota Aden. Ternyata setelah keluar cuma sepotong roti Hadramut itu panjang lah, ini keras lagi lah. Kalau tidak sama air yang keras makan, ditunggu-tunggu dah ada yang lain. Oh mungkin dia belum siap, kata si tamu. Mungkin dia belum siap karena dadakan ini. Mungkin nanti malam ini keluar kambingnya, katanya lah, makanan yang lengkap. Ternyata malam roti lagi, yang keluar cuma roti. Akhirnya si tamu bertanya, dulu aku ketika ziarah ke kota Aden, bertamu di kota Aden kepada Imam Abu Bakar Al-Adani, aku disuguhkan makanan yang mewah, dipotongkan kambing, makan makanan yang luar biasa. Dan kata beliau, engkau jauh lebih dermawan daripada dia. Ternyata setelah aku sampai di sini, yang keluar cuma sepotong roti. Tadi siang aku berpikir mungkin engkau belum siap dengan masakan-masakan yang baik.
Ternyata setelah malam begitu pula roti lagi. Jadi di mana dermawannya, kata dia. Lalu kata beliau, Al-Imam Husain ini menjawab, kalau saudaraku Abu Bakar Al-Adnan dia memotong 10, jangankan 10, 20, 30 dia potong, dia punya banyak, masih ribuan kambing di gunungnya. Dia punya tanah itu bergunung-gunung, dia punya kambing itu ribuan, dia potong 10 tidak sepersekian daripada hartanya. Tetapi ketika engkau datang kepadaku, aku suguhkan sepotong roti, itu separuh daripada hartaku. Kenapa? Cuma punya 2 potong roti, satu buat keluarganya, satu buat. Inilah nilai sedekah. Lebih dermawan mana kira-kira? Bukan nominal, bukan nominal. Jadi ada seorang sahabat kerjaannya itu mengairi sawah, mengairi kebun kurma dari malam sampai subuh. Diairi itu kebun kurma orang. Upahnya cuma 2 sok. 2 sok itu berarti berapa? Sekitar 6 kilo. 1 sok dibawa pulang ke rumahnya untuk makan bersama keluarga. Dan 1 soknya diserahkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini 1 sok berikan kepada muslim yang membutuhkan. Separuh daripada gaji, separuh daripada pendapatan. Inilah nilai sedekah. Bukan berapa banyak, Allah tidak menghitung berapa banyak harta kita, bukan. Tetapi apa yang kita keluarkan daripada harta tersebut. Kalau Al-Imam Abu Bakar Al-Adni memotong 10 kambing, dia tidak akan dihitung berapa banyak sedekahnya, melainkan apa yang ia keluarkan dari sebagian harta. Tetapi Al-Imam Husain saudaranya yang memberikan cuma sepotong roti, tercatat di sisi Allah dia telah memberikan separuh daripada hartanya. Secara akal kita, sepotong roti apalah dibandingkan dengan puluhan ekor kambing. Tetapi apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan daripada kepemilikan kita, maka itulah yang bernilai di sisi Allah. Kalau memang ukuran daripada itu tadi adalah dunia, daripada harta, daripada pangkat, maka demi Allah, kata Nabi SAW, kalau dunia ini memiliki nilai di sisi Allah, walau cuma sehelai daripada sayap nyamuk, daripada sebelah daripada sayap nyamuk, kalau dunia beserta isinya ada nilainya di sisi Allah, walau cuma sehelai sayap nyamuk, ada harganya sehelai sayap nyamuk. Artinya di sisi Allah dunia ini tidak ada nilainya. Kalau senilai sesayap nyamuk saja, kata Nabi, di sisi Allah dunia ini, maka orang kafir, orang tidak beriman pasti akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak ada nilainya. Ketika dunia tidak punya nilai di sisi Allah, tetapi ketika yang dikeluarkan untuk Allah, itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji pimpinan mengeluarkan berapa banyak? Dia mengeluarkan separuh gaji dia misalnya, bisa jadi dia lebih banyak nilainya di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Mungkin kalau nominal kita tidak bisa mengalahkan beliau, tetapi mungkin nilai di sisi Allah malam hari ini mungkin ada yang bisa mengalahkan beliau. Karena nilai itu bukan nominal, melainkan apa yang dikeluarkan, apa yang mereka berikan, apa yang mereka infakkan. Untuk itu semua akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada punya niatan sudah? Ada punya niatan? Insya Allah tanamkan niat yang baik. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amali. Niat dia itu lebih baik daripada amal dia. Kadang amal kita dipenuhi dengan riya, amal kita dipenuhi dengan sum'ah, ujub, lain sebagainya. Tetapi niat kita adalah niat yang tidak akan tercampur dengan itu. Maka niatkan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya apa yang mungkin bisa kita berikan. Nah inilah saatnya lah karyawan mengarahkan bosnya. Karyawan mengarahkan bosnya. Bisa jadi beliau nyumbang berapa miliar, dia nyumbang cuman beberapa ratus ribu, ternyata itu semua harta dia, maka bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau nyepian berdoa itu jangan minta dibanyakan harta. Kalau pian berdoa, ini diajarkan oleh guru kami, jangan minta banyak harta ya, tapi jadi orang pemurah, jadi orang ahli sedekah, orang dermawan. Karena orang yang banyak harta belum tentu dia ahli sedekah, bisa jadi berat lah.
Tapi kalau orang ahli sedekah, orang pemurah, itu sudah pasti kaya. Dia punya simpanan, itu simpanan yang paling baik. Kita kan bekerja siang malam di sini, banting tulang, peras keringat, bulan depan digaji dengan gaji yang sudah ditentukan. Itu gaji kita, gaji kita itu adalah harta kita. Kita yakin itu tadi. Kita belikan baju, kita belikan beras, kita belikan bahan pokok lain sebagainya. Maka setelah itu semua habis, maka itu semua namanya sirna. Tetapi ketika kita infakkan, itulah simpanan sebenarnya. Pian ada nabung sekian-sekian, itu bukan simpanan. Kalau pian mati jadi rebutan. Tetapi ketika pian infakkan, itulah nilai yang sebenarnya. Itulah yang pian simpan sebenarnya. Dan tidak akan miskin seseorang yang berani mengeluarkan hartanya di sisi Allah. Tapi bukan ukuran dunia, bukan ukuran dunia. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi SAW, 10 daripada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang kalau bersedekah itu dan nominalnya itu sudah tidak terhitung. Jadi kalau yang emas itu bukan berapa gram, tinggal takar kalau bersedekah. Dalam riwayat Nabi bercerita, ini sahabat adalah orang yang dijamin masuk surga, tetapi ketika melewati titian siratal mustaqim, ketika melewati sirat, mereka yang mana sebagian sahabat seperti kilat menyambar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau merangkak di titian siratal mustaqim. Apa sebab? Karena kata Nabi, banyaknya harta yang dia miliki. Harta itu nikmat dari Allah, tapi tanggung jawabnya juga besar. Harta itu kenikmatan dari Allah, titipan dari Allah, tapi tanggung jawabnya besar. Makanya ketika orang diberikan banyak harta, tetapi tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah pahamkan ia agama. Dan pemahaman agama malam hari ini yang pian dapat, yang tandanya Allah menginginkan kepada pian kebaikan, pian telah mendapatkan pemahaman agama bahwa sedekah itu bukan nilai nominal. Ini pemahaman agama. Tetapi apa yang mampu kita keluarkan, itulah sedekah yang sebenarnya. Jadi bukan banyak harta tanda orang baik, itu bukan tinggi pangkat, bukan. Tetapi ketika kita dipahamkan agama, mau hadir majelis seperti ini tandanya kebaikan bagi kita. Kita yakin kita bukan orang baik, tetapi kalau kita sudah mau hadir di tempat ini tandanya Allah menginginkan kebaikan. Ini tandanya Allah menginginkan kebaikan. Terlebih lagi lah, alhamdulillah karyawatinya ada, ibu-ibunya juga ada. Karena masalah sedekah ini nanti besar kaitannya dengan perempuan. Ya kan? DPR lah, Dewan Dapur Biar. Nah, ini besar kaitannya dengan wanita. Dan wanita ini memegang peran penting di dalam rumah tangga. Bujur kepala rumah tangganya pian. Tetapi memegang peranan penting itu ibu-ibunya. Nah, jadi hati-hatilah dengan wanita. Dan Nabi menggambarkan, nah ini cuma jangan teranjak biar habarakanon bini biar. Ketika Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan neraka, yang paling banyak menghuni neraka itu perempuan. Ini ujar Nabi lah, bukan ujar ulun lah. Apa sebab kira-kira? Apa sebab? Sebabnya apa? Ya memang satu, perempuan paling banyak. Yang kedua, perempuan ini cikal bakal kerusakannya besar. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah mensifat di dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Bahkan Allah mensifati tipu daya syaitan, inna kaidah syaitan kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Artinya kalau babinian sudah merayu pian, jangan bersedekah, ini berat. Artinya kalau babinian sudah menangati pian ini berat. Kenapa? Tipu daya babinian ini besar. Buktinya lah, ada yang merancang menakuni bini, anak makan apa? Tasarah. Dibawa berjalan, anak kemana? Tasarah. Makan di mana? Tasarah. Tapi bilanya sudah bakal hendak, hati-hati dia. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Babinian bakal hendak makan buah hulbi, Nabi Adam dikeluarkan dari
surga. Siapa sebabnya? Babinian apa bukan? Wanita. Habil Kabil terjadi pertumpahan darah, kira-kira sebabnya apa? Wanita. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam penjara, tipu daya wanita. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Jadi hati-hati biarlah masalah sedekah ini lah. Kalau biar musyawarahkan, yang tadinya hendak nyumbang 1 juta, lah 500 gini omahnya lah. Amun kau degus setengah gitu lah. Ini satu kaidah Arab lah, satu kaidah Arab. Cuman jangan biar sampai orang biar. Kalau bisa ini biar simpan sorangan aja. Kalau babina yang mendengar, tutup telinga kan. Kata kaidah Arab, sawirhunna khalidhunna. Sawirhunna khalidhunna. Ajak babinian itu musyawarah. Bini bian itu ajak musyawarah. Himung badannya. Tapi jangan ambil pendapat. Insya Allah rumah tangga bian selamat. Ini bujur nih lah. Sawirhunna khalidhunna. Ajak dia musyawarah, selamat biar rumah tangga. Tapi jangan diambil pendapat. Jadi kalau biar malam ini bersedekah, kita nyatakan 1 juta, biar ajak musyawarah bini biar bini kena 500 gitu lah. Nah ini hati-hati lah. Pernah lu bercerita tentang ada orang utamaan sedekah. Jadi Imam Suyuti itu menggambarkan sedekah itu punya 5 tingkatan. Yang paling besar tingkatannya bersedekah seperti masjid lah, bersedekah kepada ulama, kepada orang-orang pendakwah, itu besar tingkatannya. Lalu ada orang yang mendengar tentang faedah sedekah ini di majelisnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hamdani. Kata beliau, tidaklah mampu seseorang mengeluarkan 1 sedekah kecuali telah merobek 70 mulut iblis. Jadi iblis akan menggoda kita, ini dia dalam kantongnya duit, sudahlah. Hendak dia keluarkan, itu iblis akan menggerogoti kita lah. Jangan gitu. 70 mulut iblis akan kita robek kalau kita mampu mengeluarkan 1 sedekah. Akhirnya orang ini pulang ke rumah, dikumpulkan sedekah, dikumpulkan hartanya, dikumpulkan berasnya, dikumpulkan sampai dikumpulkan mau dibagikan, istrinya lihat itu mau dibawa kemana itu beras, mau gandum dibawa kemana? Kata dia mau sedekah. Kata istrinya kalau disedekahkan semua ini kita repot ke pasar lagi beli lain sebagainya ini dan itu. Akhirnya dirayu-rayu, inna kaidakunna azim. Dirayu akhirnya tidak jadi sedekah. Pulang ke majelis Habib Ali, wahai pulan, kata Habib Ali, sudah sedekah. Habib Ali, alhamdulillah sudah saya robek 70 mulut iblis, cuman ada umahnya iblis yang parah. Ini bini lah. Inna kaidakunna azim. Cuman kalau bini pian mau mendengarkan dengan nasihat-nasihat agama, itu tandanya rumah tangga kita mau diperbaiki oleh Allah. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fi. Jadi bukan pian berikan banyak harta, tetapi keberuntungan yang sebenarnya ketika pian punya istri-istri yang mau memahami agama. Kenapa? Karena seperti keluarga Nabi si suami mengajak kepada ketaatan, si istri mendorong kepada itu. Jangan sampai dibalik seperti keluarga Fir'aun, suaminya tidak mau pada ketaatan, istrinya mau lah Sayyidah Asia. Atau sebaliknya seperti keluarga Nabi Allah Ayub, suaminya taat, istrinya khianat. Jangan sampai seperti itu. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa dimusyawarahkan. Artinya apa? Kalau istri pian adalah orang yang memahami agama, dia akan mendorong pian dalam kebaikan. Tetapi kalau sebaliknya, nah ini janganlah. Mudah-mudahan Allah anugerahi keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dengan kita bekerja di sini, apa yang kita hasilkan adalah barakah. Yang mana keberkahan tersebut bisa kita lihat ketika kita berhasil di sini, menghasilkan sesuatu di sini, dan kita gunakan pula dalam kebaikan. Itu tandanya adalah harta kita berkah. Ingat, harta tanda berkah itu ketika kita bekerja, pekerjaannya halal atau haram. Kalau haram, maka sudah pasti itu bukan yang berkah. Kalau pekerjaannya halal, bisa jadi ini adalah harta yang berkah. Ketika kita dapat daripada harta tersebut, bekerja tersebut, kita melaksanakan sholat atau tidak, meninggalkan kewajiban atau tidak. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berusaha mencari yang halal tadi, apakah melalaikan kita kepada Allah atau tidak? Maka itu tandanya harta kita berkah. Kalau melalaikan, berarti tidak berkah. Dan ketika menghasilkan daripada hasilnya,
hasil tersebut harta yang halal, digunakannya untuk yang manfaat atau tidak, maka itulah tanda harta kita yang berkah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita dapatkan adalah sesuatu yang membawa keberkahan, kebaikan, dan mudah-mudahan itu bukan adalah hisab daripada kemaksiatan. Dan mudah-mudahan kita niatkan apa yang kita keluarkan pada malam hari ini, apa yang kita niatkan pada malam hari ini untuk kebaikan, mudah-mudahan menjadi catatan yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari sedikit harta yang kita keluarkan tersebut, daripada sedikit harta yang kita berikan tersebut, melainkan itu adalah pengorbanan besar daripada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap sedekah kita, menerima setiap infak kita, menerima setiap apa yang kita keluarkan, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab amal jariah yang tidak pernah henti-hentinya. Dan mudah-mudahan kita saling mengingatkan, saling mengajak, dan itu pula adalah amal kebaikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh pimpinan kita dengan pembangunan masjid tersebut, Allah mudahkan dengan itu semua dan menjadi amal jariah bagi beliau, bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.